Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi analisis kompleks, yaitu tentang limit. Untuk kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, buktikan limit set menuju min 2 set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 set dikurang 10 sama dengan 1/5. Nah, untuk membuktikan soal ini, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita identifikasi f set, z0, dan L. Berdasarkan soal diperoleh f set sama dengan set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 set kurang 10. Kemudian set 0 sama dengan min 2 dan L sama dengan 1/5. Nah, kita telah mengidentifikasi f set, z0, dan L. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan ini kita lakukan untuk menentukan delta yang bersesuaian. Nah, sekarang kita lakukan analisis pendahuluan. Oke, modulus dari f set dikurang L kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya berdasarkan soal diperoleh modulus dari set kuadrat tambah set kurang 6 tambah set kurang 6 per 5 set kurang 10 kurang 1/5 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita perhatikan penyebut di suku pertama yang ada di dalam modulus itu bisa disederhanakan menjadi set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 kali set kurang 2 dikurang 1/5 kurang dari epsilon. Kemudian selanjutnya berdasarkan sifat modulus bilangan kompleks diperoleh seperti ini. Kita tulis dulu 1/5 set kuadrat tambah set kurang 6 per set kurang 2 dikurang 1 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya diperoleh modulus dari 1/5 dikali modulus set kuadrat tambah set kurang 6 per set kurang 2 kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, dari sini diperoleh 1/5 karena modulus dari 1/5 adalah 1/5 set kuadrat tambah set kurang 6 per set kurang 2 kurang 1 kurang dari epsilon. Oke, kedua ruas kita kalikan dengan 5 sehingga diperoleh set kuadrat tambah set kurang 6 per
set kurang 2 kurang 1 kurang dari 5 epsilon. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, untuk suku pertama di dalam modulus ini, tanda modulus ini, bisa kita faktorkan. Pembilangnya bisa kita faktorkan. Nah, faktornya adalah set plus 3 set minus 2 per set minus 2 dikurang satu kurang dari 5 epsilon. Nah, selanjutnya yang ini sehingga tersisa set tambah 3 kurang 1 modulus dari set tambah 3 kurang 1 lebih kecil dari 5 dikali epsilon. Nah, ini kita dapatkan hasilnya adalah set dikurang min 2 kurang dari 5 epsilon. Nah, inilah yang kita peroleh untuk deltanya. Inilah delta E. Sehingga dari sini kita peroleh delta E-nya adalah 5 dikali epsilon. Nah, inilah prosesnya. Selanjutnya, adalah kita melakukan bukti formal. Bukti formal. Nah, kita pilih deltanya adalah 5 kali epsilon. Jadi kita pilih delta adalah epsilon. Jadi jadi pilih sebarang epsilon. Jadi deltanya adalah epsilon, 5 epsilon. Nah, kita akan buktikan. Untuk setiap epsilon dapat dipilih delta sama dengan 5 kali epsilon. Nah, ini set modulus dari set dikurang min 2 kurang dari 5 kali epsilon. Nah, selanjutnya ini kita berpikir alur mundurnya, jadi mundur dari analisis pendahuluan. Nah, selanjutnya kedua ruas dibagi 5 menjadi 1/5 dikali modulus set tambah 3 kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya di sini modulus dari 1/5 dikali set tambah 3 kemudian dikali set kurang 2 per set kurang 2 dikurang 1 kurang dari epsilon. Nah, ini selanjutnya diperoleh 1/5 dikali set tambah 3 set kurang 2 per set kurang 2 kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, diperoleh modulus dari 1/5 dikali set kuadrat
ditambah set dikurang 6 per set kurang 2 kurang 1 kurang dari epsilon. Nah, langkah terakhirnya adalah seperti ini. Modulus diperoleh modulus 1/5 set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 dikali set dikurang 2 kurang dari 1/5. Nah, hasilnya adalah set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 set kurang 10 kurang 1/5 kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit set menuju min 2 set kuadrat tambah set kurang 6 per 5 set kurang 10 dikurang 1/5 sama dengan 1/5. Jadi ini terbukti. Baik, pada video kali ini kita akan bahas contoh kedua untuk membuktikan limit fungsi kompleks. Contoh kedua adalah buktikan limit set menuju 1 tambah I dua set I kali 1 kurang I sama dengan 4I. Sama dengan pada saat kita membuktikan atau menyelesaikan soal contoh pertama, kita identifikasi dulu F set, set 0, dan L. Berdasarkan soal yang diberikan, F set-nya adalah 2 set I dikali 1 dikurang I. Kemudian L-nya, set 0-nya adalah 1 tambah I dan L-nya sama dengan 4I. Nah, sekarang kita akan membuktikan bukti analisis pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk analisis pendahuluannya, modulus dari F set kurang L kurang dari epsilon. Nah, pada analisis pendahuluan ini kita akan mengidentifikasi delta. Nah, F set-nya sama dengan, makanya F set-nya sama dengan 2 set I 2 set I kali 1 dikurang I dikurang L. L-nya adalah 4I dikurang 4I kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan manipulasi aljabar.
Nah ini 2 set I 2 set I. Jadi ini kita gunakan distributif perkalian, 2 set I dikurang 2 set I kuadrat kurang 4I kurang dari epsilon. Nah ini hasilnya adalah 2 set I ditambah 2 set dikurang 4I kurang dari epsilon. Kemudian selanjutnya yang ini 2 set I tambah 2 set dikurang 2 kurang 2 tambah 2I tambah 2I kurang 2 kurang dari epsilon. Jadi ini 4I ini kita manipulasi menjadi seperti ini. Jadi 4I itu kan sama dengan 2 ditambah 2I tambah 2I dikurang 2. Nanti kan 2-nya ini habis, tersisa 4I. Nah ini ada manfaatnya kenapa diubah seperti ini. Nah ini set tambah I tambah 2. Lihatnya ini 2I tambah 2 kali set dikurang 2I tambah 2 dikali I 1 tambah I kurang dari epsilon. Jadi Anda bisa lihat di sini ini manipulasi aljabarnya menjadi seperti ini. Kemudian yang ini manipulasi aljabarnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah karena kedua suku di dalam modulus ini ada memuat 2I tambah 2 sehingga dapat dituliskan seperti ini. 2I tambah 2 kali set dikurang 1 tambah I kurang dari epsilon. Nah ini berarti berdasarkan sifat modulus bilangan kompleks, berarti modulus dari 2I tambah 2 kali modulus dari set dikurang 1 tambah I kurang dari epsilon. Nah karena modulus dari 2I tambah 2 adalah, jadi karena modulus akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Ini sama dengan 2 akar 2. Sehingga di sini 2 akar 2 kali modulus dari set dikurang 1 tambah I kurang dari epsilon. Hasilnya adalah set dikurang 1 tambah I
modulus dari set dikurang 1 tambah I kurang dari 1/2 akar 2 epsilon. Nah, inilah yang menjadi delta epsilon. Jadi inilah yang menjadi delta epsilonnya nanti. Nah, karena kita sudah mendapatkan delta epsilon, selanjutnya kita bisa memberikan bukti formalnya. Bukti formal, alur berpikirnya sama dengan yang tadi pada saat membahas contoh pertama. Jadi alur berpikir itu alur mundur dari analisis pendahuluan. Nah, di sini bukti formal. Ambil sebarang epsilon besar dari 0, pilih delta sama dengan 1/2 akar 2 epsilon. Nah, selanjutnya di sini set dikurang set 0 kurang dari delta epsilon. Nah, setnya adalah set dikurang 1 tambah I modulus dari set dikurang 1 tambah I kurang dari 1/2 akar 2 epsilon. Nah, selanjutnya 2 akar 2 kedua ruas dikali 2 akar 2 sehingga diperoleh 2 akar 2 dikali modulus dari set dikurang 1 tambah I kurang dari epsilon. Nah, ini sebenarnya beberapa bilangan kompleks bisa menghasilkan 2 akar 2 modulus. Sebenarnya beberapa bilangan kompleks bisa menghasilkan yang modulusnya adalah 2 akar 2. Tapi dalam hal ini berdasarkan analisis pendahuluan yang tadi kita peroleh, kita memilih setnya adalah 2 akar 2 ini modulus dari 2 tambah 2I. Nah, sehingga di sini 2 akar 2 diganti dengan modulus dari 2 ditambah 2I dikali set dikurang 1 tambah I kurang epsilon. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat modulus dari 2 tambah 2I dikali set dikurang 1 tambah I kurang dari epsilon. Nah, hasilnya adalah set dikali 2 tambah 2I dikurang 2 tambah 2I dikali 1 tambah I kurang dari epsilon. Hasilnya adalah 2 set tambah 2 set I dikurang, nah hasilnya adalah 2 kemudian tambah 2I tambah 2I tambah 2I kuadrat. Ini kurang dari epsilon. Hasilnya adalah 2 set tambah 2 set I dikurang 2 tambah 2I tambah 2 tambah 2I kurang 2. Ini kurang dari epsilon. Hasilnya adalah ini habis, sehingga 2 set tambah 2 set I dikurang 4I
kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya bisa lakukan manipulasi aljabar. Di sini menjadi 2 set I dikali 1 dikurang I kurang 4I kurang dari epsilon. Nah, sehingga terbukti bahwa limit set menuju 1 tambah I dari 2 set I 1 kurang I sama dengan 4I.